2021 ini kita langsung akan buka dengan keseruan di mana gue diajakin buat main-main ke salah satu kapal ini yang keren banget, KRI Dewa Ruci. Salah satu kapal kebangsaan Indonesia yang membawa bendera Indonesia juga berkeliling dunia. Seperti apa keseruannya, kita bakal lihat di dalamnya bakal kayak apa, ketemu sama siapa, kayak gimana. Yuk, ikutan. Let's go! Wah, keren guys! Mumpung lagi nyandar di Jakarta, manfaatin nih bareng Kak Aryo keliling KRI Dewa Ruci. Guys, sebagai negara yang memiliki sejarah maritim yang panjang, gak heran kalau tim Angkatan Laut kita kudu strong. Soalnya ada 17.491 pulau di Indonesia yang harus dijaga. Ya, namanya juga negara kepulauan ya kan? 77% wilayah Indonesia isinya laut semua guys. Nah, salah satu caranya dengan melatih para taruna-tarunanya langsung di laut lepas di atas kapal ini guys. Dewa Ruci dibuat pada tahun 1952 oleh H.C. Stolken dan Son di Hamburg, Jerman Barat. Tugas lain KRI Dewa Ruci adalah sebagai Duta Pariwisata Indonesia yang membawa misi perdamaian dengan mengunjungi puluhan negara di dunia. Mas Arya, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mas Arya. Wah, selamat datang. Terima kasih kita udah diundang. KRI Dewa Ruci itu sebenarnya apa sih? Dan seberapa legendarisnya kapal Dewa Ruci ini? Jadi Mas Arya, jadi KRI Dewa Ruci itu ada dua, jadi KRI dan Dewa Ruci. KRI ini kapal perang Republik Indonesia. Oh. Berarti kapal ini diawai oleh TNI Angkatan Laut. Oke. Karena namanya KRI. Yang kedua Dewa Ruci. Jadi Dewa Ruci ini kita ambil dari pewayangan. Jadi ada Dewa Ruci di situ. Itu sejarahnya sama ceritanya sama Bima hubungannya. Oke. Jadi Bima sebagai bagian dari Pandawa ini ada tugas dia untuk mencari Tirta Amerta. Ketemulah dia sama Dewa Ruci. Guys, nama Dewa Ruci diambil dari nama sosok dewa dalam kisah pewayangan Jawa. Penamaan ini mengacu kepada sikap berani dan pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas yang diberikan. Oh iya, kapal tipe Barkentin ini memiliki 3 tiang utama yang diberi nama Tiang Bima, Arjuna, dan Yudhistira, serta memiliki 16 layar. Nggak cuma itu guys, keunikan lainnya ada pada patung Dewa Ruci yang terletak di bagian depan cocor kapal. Patung inilah yang jadi pembeda kapal Dewa Ruci dengan kapal lain sejenis saat berada di luar negeri. Halo Pandi. Selamat datang di KRI Dewa Ruci. Terima kasih. Kita langsung mau muter-muter boleh? Silakan. Kita mulai dari mana nih? Kita dari depan saja, Oke. ke tengah, ke belakang, baru kita ke bawah. Lihat bagian-bagian dalam KRI Dewa Ruci. Oh iya guys, ngomongin tentang laut dan negara maritim, jadi mau nanya nih, kenapa sih ada ungkapan nenek moyangku seorang pelaut? Sampai-sampai Ibu Sarijah Niung alias Ibu Sud menciptakan lagu ini. Karena di Indonesia kan banyak kan laut ya. Coba kalau misalnya banyakkan darat, mungkin nggak disebutnya pelaut, kan bisa aja dia naik MRT, terus naik delman, kereta api. Sebutnya apa ya? Kayaknya karena negara Indonesia itu kepulauan, jadi transportasi utamanya pasti menggunakan kapal laut. Dan juga dulu kan kita terdiri dari berbagai kerajaan. Pastinya transportasi antar kerajaan tersebut juga menggunakan laut. Karena itu, nenek moyang kita mungkin disebut seorang pelaut. Guys, kisah tentang pelaut Indonesia nyatanya bukan cuma hisapan jempol loh. Nih bukti-buktinya. Pertama, budaya maritim Indonesia dapat dilihat dari Kerajaan Sriwijaya pada awal abad ke-10 dan pertengahan abad ke-12. Saat itu, pasukan kerajaan saling mengirimkan utusan hingga ke Arab dan Cina. Peneliti asal Inggris Robert Dick Read menyatakan bahwa orang Indonesia sudah menginjakkan kaki ke Afrika sejak abad ke-5. Banyak sumber yang ia temukan di Afrika memiliki kesamaan dengan Nusantara, seperti alat musik, teknologi perahu, budaya, bahan makanan, sampai bahasa.
Dari bagian depan kapal, kita lanjut yuk guys ke ruang kemudi. Kalau misalnya kapasitas sendiri untuk kapal Dewa Ruci ini bisa menampung berapa banyak orang? Kalau KRI Dewa Ruci adalah kapal latih taruna, Mas Ariel. Oke. Kita bisa menampung untuk kru 70 personil. 70 personil. 70 dengan siswa taruna 70 personil. Kurang lebih 140 bisa masuk ke KRI Dewa Ruci. Lumayan banyak dong ya? Banyak, kita siap. Dari bagian kemudi, Kak Aryo menuju bagian controlling guys. Kebetulan banget nih, ada Pak Andi, selaku Kepala Divisi Bahari Dewa Ruci. Di sini, kapal diarahkan menuju destinasi yang diinginkan. Peralatan navigasinya juga lumayan canggih guys. Jadi ini tempat untuk apa nih Pak Andi? Jadi anjungan ini adalah sebagai tempat kendalinya kapal. Nah, kita berlayar, semua pengendalinya tuh ada di anjungan ini. Dari Anjungan, Kak Aryo diajak menuju ke ruangan VIP untuk para tamu KRI Dewa Ruci, ruangan makan, dan ruang tidur para komandan dan taruna. Oke, ini dia momen-momen yang paling aku tunggu banget adalah momen makan. Dan yang menarik adalah karena makanan yang akan kita cicipin saat ini adalah makanan yang dimasak langsung di KRI Dewa Ruci, betul ya? Betul. Gila, jadi gue akan berasa menjadi bagian dari KRI Dewa Ruci sendiri karena makanannya udah sah nih gitu. Guys, pelayaran keliling dunia pertama membawa bendera merah putih dilakukan KRI Dewa Ruci selama 8 bulan. Mulai dari 8 Maret 1964 dan berakhir tanggal 4 November 1964. Setelah lebih dari 60 tahun mengabdi, kapal KRI Dewa Ruci sudah mulai memasuki usia pensiun guys. Saat ini sih sudah ada penggantinya, kapal latih baru yang diberi nama Bima Suci. KRI Bima Suci telah bertugas sejak tahun 2017 lalu yang akan meneruskan nama besar dan legenda dari KRI Dewa Ruci dalam melahirkan para pelaut tangguh. Bangga ya! Terima kasih banyak juga buat yang udah nonton. Mudah-mudahan sekarang ini generasi muda Indonesia sudah juga bisa semakin kayak terpacu lagi untuk bersama-sama bisa menjaga kedaulatan kelautan Republik Indonesia. Ya mudah-mudahan abis ini bakal ada yang bergabung seperti Pak Andi misalnya. Kenapa enggak ya Pak ya? Oke, kalau itu sekarang waktunya saya untuk pamit. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa tonton terus Tahu Nggak Sih-nya setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 1:30 siang cuma di Trans 7. The Last but not least, kita mau ngasih tahu sesuatu yang kayaknya kece banget ya. KRI Dewa Ruci, Abita Sabah Badi.